What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Film kali ini akan mengisahkan tentang pasangan yang sangat menginginkan sebuah momongan atau anak. Namun karena terlalu encer, akhirnya mereka mengikuti program bayi tabung. Namun sayangnya, sebuah benih yang akan dibuahi malah tertukar dengan benih orang lain. Inilah definisi menghamili istri orang lain tanpa menyentuh. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, alangkah baiknya kalian klik subscribe dan like, karena itu semua gratis brotherku. Kita lanjut ke alur cerita filmnya, check it bro. Cerita diawali oleh seorang pria bernama Varun Batra. Dia adalah CEO dari showroom mobil yang ada di Mumbai. Dan istrinya bernama Depu Batra. Dia adalah seorang jurnalis yang cukup terkenal. Mereka berdua ini pasangan yang cukup bahagia. Usia pernikahan mereka sudah menginjak 7 tahun. Di malam ini adalah di mana Depu sedang ovulasi atau rahimnya lagi angkat-angkatnya nih untuk dibuahi. Depu berusaha merayu Varun untuk melakukan blam-blam gurih-gurih nyoy agar bisa hamil, ya kan? Namun di sini Varun terlihat malas untuk melakukan pok-pok nyoy karena dia berpikir belum siap untuk jadi ayah. Karena dia dipaksa oleh istrinya, ya dengan terpaksa Varun melakukan blam-blam gurih-gurih nyoy. Dan mereka harus melakukannya secara terus-menerus karena Depu tidak ingin momen kesuburannya itu terlewat. Setelah beberapa kali melakukan pok-pok nyoy, Varun yang sudah lelah berakting bahwa dia telah ejakulasi. Dengan begitu riang, Depu mengangkat kakinya lagi agar jigot-jigot yang telah dimasukkan tidak tumpah. Lalu Varun berkata yang sebenarnya kepada Depu, bahwa dia berpura-pura telah ejakulasi. Hal itu membuat Depu sangat marah. Alhasil Varun harus tidur di luar. Keesokan harinya mereka berdua akan pergi ke Delhi untuk menghadiri acara pernikahan saudara mereka. Dalam perjalanan ini Varun tersadar bahwa masa subur adalah momen sangat penting jika ingin memiliki anak. Karena tidak mau melewatkan momen tersebut, terpaksa Varun dan Depu melakukan blam-blam di dalam toilet pesawat. Ketika mereka telah sampai di acara pernikahan, sangat banyak yang bertanya kepada mereka tentang kapan mereka memiliki seorang anak. Tentunya mereka berdua sangat pusing jika ditanya terus-menerus. Keesokan harinya, Varun menerima saran dari saudara perempuannya, yaitu Rika, dan saudara iparnya, yaitu Pipek, untuk bertemu dokter spesialis terkenal, yaitu Dr. Anand dan Dr. Joshi. Dia menyarankan mereka mengikuti program bayi tabung agar meningkatkan peluang mereka untuk memiliki anak. Awalnya Varun menolak saran itu, namun setelah dirayu oleh istrinya, akhirnya Varun pun mau melakukan program tersebut. Kemudian mereka pun mendaftar dan mengikuti saran dokter. Di sini Varun akan menyerahkan sampel spermanya agar nantinya dapat disatukan dengan sel telur milik Depu. Di ruangan ini ada berbagai majalah dan DVD blam-blam agar Varun bisa mengeluarkannya dengan menghayati. Namun karena alat yang kurang, Varun lebih memilih membayangkan Dr. Joshi. Beberapa hari kemudian, akhirnya benih Varun yang telah disatukan dengan sel telur milik Depu telah menjadi embrio dan telah siap untuk dimasukkan ke rahimnya Depu. Setelah 12 hari kemudian, Depu dan Varun dipanggil untuk datang ke rumah sakit karena ada keadaan darurat yang ingin disampaikan Dr. Anand dan Dr. Joshi. Di sini Varun dan Depu bertemu dengan keluarga Batra lainnya, yaitu Hani Batra,
dan Monica Batra. Mereka juga pasangan yang sedang menjalankan program bayi tabung. Karena nama belakang mereka sama-sama Batra, dan hal itulah yang menjadikan malapetaka. Dr. Anan pun mengucapkan kalau ada kesalahan teknis di dalam program bayi tabung mereka. Ternyata proses pembuahan benih mereka tertukar karena mempunyai ujung nama yang sama-sama Batra. Benih milik Parun masuk ke Monica, sedangkan benih milik Hani masuk ke rahimnya Depu. Mendengar hal itu, mereka berdua jadi panik dan marah kepada Dr. Anan. Seiring berjalannya waktu, sering terjadi perdebatan antara Depu dan Parun. Begitu juga dengan Hani dan Monica, karena tertukarnya sperma dari program bayi tabung mereka. Di suatu malam, Depu sangat syok dengan mimpi buruknya jika nanti anaknya akan mirip dengan Hani Batra. Keesokan harinya, Parun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi rahim istrinya. Ternyata program bayi tabung mereka berhasil. Benih yang dimasukkan ke rahim Depu telah menjadi janin. Setelah pemeriksaan tersebut, mereka berdebat atas janin yang ada di rahim Depu karena tidak mau bayi yang dikandung istrinya adalah benih orang lain, dan Parun memilih untuk diaborsi. Konflik serupa juga terjadi kepada Hani dan juga Monica ketika Monica juga dinyatakan hamil. Di malam harinya, Hani memutuskan untuk menelpon Parun untuk memastikan kondisi kandungan Depu dalam keadaan baik, karena benih yang ada di istrinya Parun adalah benih darinya. Di sini Parun tidak suka dengan pernyataan Hani. Parun berkata kasar kepada Hani dan berencana akan menggagalkan proses bayi tabungnya. Mendengar hal itu membuat Hani bertekad ingin pindah ke apartemen yang dekat dengan Parun agar bisa memantau keadaan janin yang dikandung oleh Depu. Ketika di hari di mana Parun dan Depu akan mengugurkan kandungannya, dokter memperlihatkan kondisi si bayi yang sangat sehat kepada Depu dan jantung bayi yang telah berdetak. Karena melihat kondisi tersebut, alhasil Depu tidak tega membunuh janin yang tidak bersalah itu. Depu pun berkata dia tidak ada hak untuk membunuh makhluk yang baru saja menghuni rahimnya. Dia juga berkata kepada dokter bahwa dia ingin proses kehamilannya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Hani dan Monica mendatangi apartemen Parun dan Depu. Di sini, niat Hani hanya ingin memastikan kondisi janin yang dikandung Depu dalam keadaan baik-baik saja. Namun kehadiran Hani dan Monica membuat Parun dan Depu sangat kesal. Akhirnya Hani dan Monica diusir dari apartemen itu. Ternyata Hani dan Monica benar-benar pindah tepat di atas apartemen milik Parun. Hal tersebut membuat Parun dan Depu sangat stres karena orang yang mereka tidak sukai akan masuk ke kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan usia kandungan, Parun dan Depu merasa tidak nyaman dengan kehadiran Hani dan Monica, terutama pada 6 bulan pertama usia kehamilan. Mereka terasa amat terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Hal tersebut mencapai titik di mana mereka akhirnya saling membenci dengan kontrak satu sama lain yang mereka buat atas anak-anak yang sedang dikandung. Akhirnya kontrak itu tidak disepakati oleh mereka berdua. Selama pemeriksaan rutin di rumah sakit pada bulan ke-7 kehamilan, di sini dokter menyarankan Depu untuk mencoba berinteraksi dengan Monica. Walau benih yang mereka kandung adalah benih yang bukan dari suami mereka masing-masing, penting untuk bersosialisasi satu sama lain. Depu mulai sadar dengan situasi yang melibatkan mereka berempat. Depu meminta Monica untuk jalan-jalan bersama. Mereka di sini berbincang-bincang mengenai keadaan kandungan masing-masing. Menurut Depu, wanita hamil itu rentan stres
Namun hal itu tidak terlihat dari raut wajah Monica, seolah-olah semua baik-baik saja. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ternyata Monica mengakui jauh lebih stres dari yang ia rasakan karena dia sendirian di apartemen. Belum lagi kurangnya perhatian dari suaminya. Malahan suaminya yaitu Hani lebih mengkhawatirkan kondisi kandungan Depu. Di sini Depu menaruh rasa simpati kepada Monica ketika tahu perjuangan Monica selama 6 tahun untuk bisa memiliki seorang anak dari darah dagingnya sendiri dan pernah 2 kali mengalami keguguran. Dari jalan-jalan bersama itulah Depu dan Monica memiliki hubungan yang baik. Sementara itu, karena lelah dengan pertikaian mereka yang terjadi, akhirnya Farun dan Hani pun ngobrol santai bersama di suatu bar. Mereka sempat berdamai sejenak sampai akhirnya Hani menyampaikan keprihatinannya atas komitmen pekerjaan Depu yang menurutnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak yang ada di dalam kandungannya. Farun pun marah kepada Hani. Mereka pun bertengkar sampai akhirnya Farun meninggalkan Hani di bar. Di sini manajer bar mencoba untuk mengusir Hani, namun dia menolak. Yang akhirnya Hani pun ditangkap oleh polisi. Di malam yang sama, Monica menggedor pintu apartemen Farun dan Depu. Dia merasakan mules yang tak tertahankan. Di sini Farun mulai keluar sisi kemanusiaannya. Walaupun dia sangat benci dengan suami Monica, namun kondisi saat ini dia mementingkan keselamatan Monica yang jauh lebih penting. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata Monica harus melahirkan anaknya secara prematur, tepat di usia kandungannya yang baru 7 bulan. Hal itu terjadi karena riwayat Monica yang pernah keguguran. Tak lama setelah persalinan berhasil, bayi harus dipindahkan ke ruang ICU. Dokter mengungkapkan kepada Farun bahwa bayi itu dalam kondisi yang memprihatinkan karena terlahir prematur, membuat bayi tersebut mengalami gangguan pernapasan yang sangat serius dan kemungkinan bayi itu akan selamat sangatlah kecil. Mendengar kabar itu, Farun pun merasa sangat iba dengan kondisi Monica, terutama dengan bayi yang merupakan benih dari dirinya. Menyadari bahwa ia juga bertanggung jawab untuk bayi itu, Farun pun mulai menangis begitu amat sedih. Tak lama, Hani tiba di rumah sakit setelah dibebaskan oleh polisi. Dia melihat kondisi bayinya yang sangat memprihatinkan. Di sini Hani juga menyemangati istrinya dan berharap bayinya bisa melewati kondisi kritis tersebut. Ketika Farun pulang ke rumah, dia mulai sadar bahwa kondisi kesehatan janin yang ada di rahim istrinya begitu sangat penting. Terlepas dari benih siapa yang ada di kandungan istrinya, dia pun menangis dan menyadari kesalahannya kepada Depu selama ini. Karena pada awalnya Farun tidak peduli dengan janin yang ada dalam kandungan Depu. Setelah hampir beberapa minggu, dua pasangan itu berdoa untuk keselamatan bayi itu. Dan di sini Monica juga dirawat oleh Depu. Hari-hari berlalu. Doa demi doa mereka panjatkan untuk kesembuhan bayi itu. Dan akhirnya bayi itu selamat dari masa kritisnya. Di sini Farun dan Hani sangat bahagia atas kesembuhan bayinya. Setelah 2 bulan dari kejadian itu, Depu pun melahirkan bayinya dengan keadaan sangat sehat. Sekarang Farun telah berdamai dengan keadaan. Dia mengundang Hani dan Monica untuk melihat bayi mereka. Terlihat dua pasangan yang sangat bahagia. Walaupun secara medis, bayi mereka adalah hasil dari benih yang tertukar. Namun akhirnya mereka dapat berdamai dengan keadaan. Film pun tamat. Gimana? Mengerti? Film ini sangat unik, aneh, dan lucu. Tapi walau ini hanya sebuah film, mungkin bisa saja kejadian yang sama bisa terjadi di dunia nyata. Makanya jagalah dengan baik istri kalian. Jangankan tersentuh, tidak tersentuh aja bisa hamil oleh pria lain, ya enggak? Apalagi ada kolor hijau. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.